Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sistem ekonomi yang kita jalani saat ini terbentuk? Bagaimana sebuah kaos bisa sampai di lemari Anda? Atau bagaimana sebuah smartphone bisa begitu canggih? Jawabannya ada pada sistem yang kita kenal sebagai kapitalisme. Apa itu sebenarnya kapitalisme? Bagaimana sistem ini bekerja? Dan apa dampaknya bagi kehidupan kita? Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal dimiliki oleh individu atau kelompok kecil. Sistem ini didorong oleh prinsip pasar bebas, di mana harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Persaingan menjadi motor penggerak utama dalam sistem ini, dengan tujuan utama adalah mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme sendiri telah berkembang sejak abad ke-18, seiring dengan revolusi industri. Sistem ini mengalami pasang surut sepanjang sejarah, dipengaruhi oleh berbagai peristiwa besar seperti Perang Dunia dan globalisasi. Meskipun mengalami banyak perubahan, prinsip-prinsip dasarnya tetap bertahan hingga saat ini. Kapitalisme sering dipuji karena mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja. Sistem ini juga memberikan kebebasan individu untuk berwirausaha dan mengejar kekayaan. Namun, kapitalisme juga memiliki sisi gelap, ketimpangan sosial, eksploitasi pekerja, kerusakan lingkungan, dan krisis ekonomi adalah beberapa masalah yang sering dikaitkan dengan sistem ini. Kapitalisme tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga kehidupan kita sehari-hari. Konsumerisme, individualisme, dan tekanan untuk sukses adalah beberapa contoh dampak budaya kapitalisme. Kita seringkali merasa terjebak dalam siklus produksi dan konsumsi yang tak berujung. Menurut Dudley Dillard, pengarang buku The Economics of John Maynard Keynes, kapitalisme melewati 3 fase. Fase pertama, kapitalisme awal. Periode ini berlangsung dari tahun 1500 sampai 1750. Kapitalisme ini dimulai dengan lahirnya institusi pasar atau market pada abad ke-16 dan dilanjutkan dengan perkembangan perdagangan jarak jauh antar pusat-pusat kapitalisme dunia. Fase kedua bernama kapitalisme klasik. Periode ini berlangsung dari tahun 1750 sampai tahun 1914. Fase di mana kapitalisme mulai masuk dan merupakan pergeseran dari monopoli kapital dagang menjadi kapital industri. Fase ini ditandai dengan adanya revolusi industri di Inggris. Di Inggris, mulai banyak diciptakan mesin-mesin besar yang sangat berguna untuk menunjang industri. Fase yang terakhir bernama kapitalisme lanjut. Periode ini berlangsung dari tahun 1914 sampai sekarang. Peristiwa besar yang menandai fase ini adalah terjadinya Perang Dunia. Kapitalisme lanjut ini ditandai oleh 3 momentum, yaitu momentum yang pertama, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. Yang kedua, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai akses dari kapitalisme klasik, yang pada akhirnya membuat negara-negara tersebut melakukan perlawanan.
Yang ketiga, revolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat meluluhlantahkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan, dan kemapanan agama. Dari sana muncul juga ideologi tandingan, yaitu komunisme. Kapitalisme yang lahir dari pemikiran masyarakat feodal kini telah menjadi ampuh negara maju untuk memajukan perekonomian mereka. Kapitalisme juga mempunyai ciri, yaitu yang pertama, pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. Yang kedua, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. Yang keempat, mengakui hukum ekonomi pasar atau mekanisme pasar. Yang kelima, kebebasan melakukan kompetisi.